Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang agar Indonesia tuli terhadap berita kekalahan Jepang. Tetapi, ketika Sultan Syahrir sedang mendengar radio, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir tidak sengaja mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, itu semua tidak mungkin jika tanpa bantuan negara Jepang. Apakah kita harus terus menunggu janji-janji manis Jepang sedangkan negara mereka sedang diambang kehancuran? Waalaikumsalam. Saya membawa kabar gembira buat kalian semua dan bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di Jepang? Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu akan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan kita ini? Ya, benar, kita harus memanfaatkan momen ini karena Jepang sudah tidak lagi berwenang di Indonesia. Ya, saya setuju dengan usulan Sultan Syahrir. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, oleh karena itu mari kita semua pergi ke kediaman Bung Karno untuk meminta ia agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tetapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak boleh membiarkan Jepang ikut campur dalam memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Baiklah, maka dari itu kita harus sepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan kaki dan tangan kita sendiri. Betul itu. Oleh karena itu mari kita semua pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar bahagia ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus, Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud meminta Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno sedang ada di rumah? Kami ingin bertemu dengannya, ada hal yang dibicarakan. Kang Mas ada, silakan masuk. Kang Mas, ada yang ingin bertemu? Baik, tunggu sebentar. Jadi, hal apa yang ingin saudara sampaikan kepadaku? Maksud kedatangan kami ke sini ingin agar Bung segera mempersiapkan proklamasi bagi bangsa ini. Betul sekali, Bung. Tadi saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dari Bung kecil. Ya Bung, pagi tadi saya mendengarnya sendiri. Oleh karena itu, kami para golongan muda tadi sore mengadakan rapat. Dan hasilnya, kami semua sepakat
agar Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Tepat sekali, Bung. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamirkan kemerdekaan ini. Semua harus dibahas dalam rapat PPKI. Tapi Bung, kita tidak bisa membicarakan ini dalam rapat PPKI karena Jepang sendiri yang membentuk PPKI ini. Bukankah seharusnya kita sendiri yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia? Benar, Bung. Kita harus memperjuangkannya sendiri. Kenapa harus terus menemui janji manis Jepang? Tapi kita masih membutuhkan Jepang. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula Indonesia terbebas dari penderitaan yang selama ini menghantui mereka. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para golongan muda yang mempertahankan pendapatnya itu meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Soekarno pun meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk merundingkan hal tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda mendesak kita agar kita segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tunggu dulu, Bung. Kita jangan gegabah. Kita harus memikirkan ke depannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul itu. Sebaiknya kita menunggu keputusan PPKI tanggal 18 Agustus. Ya, kita tunggu keputusan PPKI. Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Mereka tidak memikirkan hal apa yang akan terjadi ke depannya. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Sepakat? Karena mereka merasa berat hati dengan keputusan golongan tua, mereka pun membuat strategi baru untuk membujuk para golongan tua tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menculik dan mengasingkan para golongan tua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari Jepang. Artinya, para golongan tua tidak akan setuju dengan pendapat kita. Ya, kita harus menyusun strategi baru. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok? Karena jaraknya jauh dari ibu kota dan lokasinya pun terpencil. Ide bagus itu. Mereka tidak akan menyangka Bung Karno dan Muhammad Hatta dibawa ke sana. Di sana juga mereka tidak akan dapat pengaruh dari Jepang. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Baiklah, mari kita lakukan rencana ini malam nanti. Setelah mereka setuju dengan ide dari Sairul Saleh, pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Ya, ada apa? Sebentar. Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pukul 4 waktu subuh tanggal 16 Agustus. Bung Karno! Hatta, ada apa ini? Apa sebenarnya tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bung, atas kerancangan kami semua. Maksud kami membawa Bung Karno dan Muhammad ke sini agar tidak terpengaruhi oleh pengaruh Jepang. Kami pun ingin Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah Soekarno sudah memberitahukan kepada kalian masalah ini akan diselesaikan pada sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus? Tapi Bung, kita tidak bisa terus-menerus mengalahkan Jepang. Ini merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita seharusnya tidak membiarkan proklamasi ini ada ikut campur tangan dari bangsa lain. Apakah kita semua akan memenuhi janji Jepang itu? Kita berhak merdeka, Bung, dan itu semua harus secepatnya dilakukan agar bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Tenang, kita bahas ini dengan kepala dingin, tidak perlu dengan keributan. Perkataan mereka ada benarnya juga. Kita harus segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena ini merupakan kesempatan yang bagus. Apakah kita bisa melakukannya? Kita bisa jika kita terus bersama-sama. Lagi pula, para golongan muda sedang melakukan pertahanan keamanan jika ada para sekutu Jepang yang tidak setuju terhadap proklamasi ini. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Kita akan memproklamasikan besok. Pada pukul 4:30 sore, Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Apa keputusan kalian tentang masalah proklamasi tersebut? Kami telah memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Baiklah kalau begitu. Mari kita kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan hal tersebut. Setelah golongan tua dan golongan muda kembali ke Jakarta, mereka meminta bantuan Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Mereka pun menemui Jenderal Nishimura untuk berunding, tetapi Mayor Jenderal Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, pada pukul 8 malam, mereka kembali menemui Laksamana Tadashi Maeda, dan ia menjamin keamanan selama perumusan naskah di kediamannya. Lalu kalimat yang kedua, bagaimana kalau kalimat kedua berhubungan dengan pembinaan kekuasaan? Kalimatnya yaitu hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan bersama dan demo yang disebutkan. Lalu bagaimana soal tanda tangan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak sebaiknya naskah proklamasi ini ditandatangani nama Indonesia, karena berkat nama Indonesia kita bisa merumuskan naskah proklamasi ini. Saya setuju. Sebaiknya kita berikan modal apa yang menandatangani naskah. Saudara-saudara setuju? Setuju. Tolong ketikkan naskah proklamasi. Baik Bu, apakah di sini ada sedikit? Ada, mari saya. Setelah perundingan naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda selesai, para golongan tua dan golongan muda kembali ke rumah masing-masing dan mempersiapkan proklamasi besok. Bagaimana perundingan tadi, Kang Mas? Alhamdulillah, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah. Tapi apakah Kang Mas sudah mempersiapkan bagaimana upacara proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang dihadiri oleh para warga dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Kang Mas, bukankah kita tidak mempunyai bendera? Ya ampun, Kang Mas lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan? Tapi Kang Mas, ibu tidak mempunyai kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ibu jahitkan saja dengan sederhana kain merah dan putih. Baik Kang Mas,
Bagaimana jika kita menamainya dengan Sangsaka Merah Putih? Ya, terima kasih Ibu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah karena telah mempermudah jalan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa. Ya, Kita saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita akan menuju arah cita-cita yaitu kemerdekaan Indonesia. Kita menyusun tenaga sendiri dan kita tetap percaya kepada kekuatan sendiri. Kita tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Musyawarah tadi bersedia karena berpendapat bahwa selama dan kemerdekaan menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad itu dengan proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.